6 bantuan pemerintah ini cair pada bulan Desember 2024. Apa sajakah bantuan tersebut, lalu bagaimana cara mengeceknya, dan bagaimana cara agar terdaftar di penerima bantuan di tahun 2025? Semua akan kita bahas satu persatu di video ini, so simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Di video kali ini aku akan menginformasikan sedikitnya ada 6 bantuan pemerintah atau 6 bansos yang akan dicairkan pada bulan Desember 2024. Berikut aku juga akan menginformasikan bagaimana sih cara mengeceknya dan cara agar teman-teman ini terdaftar sebagai calon-calon penerima bantuan di tahun 2025. Nah, di sini pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial baik itu yang melalui kementerian atau lembaga pada bulan Desember 2024, di mana bantuan-bantuan ini akan dipercepat pencairannya sebelum akhir Desember 2024. Yang pastinya untuk para penerima bantuan sosial ini adalah teman-teman yang namanya terdaftar di DTKS, baik itu yang diusulkan pemerintah atau yang mengusulkan diri. Untuk cara mengecek dan cara mendaftar secara online agar terdaftar di DTKS tahun 2025 nanti akan kami jelaskan juga di video ini. Oke, di sini ada beberapa bantuan pemerintah, yaitu sedikitnya 6 bantuan pemerintah yang akan dicairkan pada bulan Desember 2025 dan juga saat ini sudah berjalan pencairannya. Di antaranya yang pertama adalah bantuan PKH atau biasa disebut dengan bantuan program keluarga harapan. Untuk bantuan PKH ini yang cair pada bulan Desember adalah teman-teman yang mana dari bulan Oktober atau November 2024 belum menerima bantuan PKH, maka batas waktu pencairannya yaitu di Desember 2024. Nah, untuk bantuan PKH ini merupakan bantuan rutin yang disalurkan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos setiap 3 bulan sekali. Nah, untuk PKH tahap 4 ini cair kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau biasa disebut dengan KPM, dengan besaran bansos yang diterima yaitu berbeda-beda tergantung dengan kriteria atau kategori KPM yang dimiliki per kakak tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah besaran bantuan PKH yang diterima setiap tahunnya oleh masing-masing penerima. Di sini ada beberapa kategori teman-teman untuk PKH ini, yaitu kategori ibu nifas atau ibu hamil. Ini ada 3 juta per tahun atau Rp750.000 per bulannya. Kemudian ada kategori anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun, di mana ini total per tahunnya 3 juta rupiah. Kemudian ada kategori lanjut usia 2,4 juta per tahun. Selanjutnya ada penyandang disabilitas berat. Dan juga ada kategori untuk anak sekolah seperti SMA atau SMK, SMP, dan juga SD sederajat. Nah, untuk bantuan PKH ini yang tahap 4 yaitu pada Desember 2024 pencairannya ini dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu dikirimkan langsung ke rekening masing-masing penerima, baik itu melalui Bank Himbara seperti Bank BNI, BRI, Bank Mandiri, ataupun Bank BTN. Kemudian yang kedua yaitu melalui kantor pos. Nah, jadi buat teman-teman yang menerima pencairannya melalui kantor pos, silakan kalian melakukan pencairan di kantor pos dengan membawa yaitu kartu KKS dan juga KTP masing-masing. Sedangkan untuk yang pencairan melalui Bank Himbara, silakan teman-teman cek aja ke rekening masing-masing. Selanjutnya, untuk bantuan pemerintah kedua yang dicairkan pada bulan Desember 2024 yaitu bantuan BPNT atau bantuan pangan non tunai. Nah, untuk bansos ini siap dicairkan juga pada Desember 2024. Untuk bantuan ini tidak lagi berupa sembako teman-teman, namun diberikan dalam bentuk uang tunai. Nah, untuk besaran yang diterima masyarakat penerima BPNT di tahun 2024 ini yaitu sebesar Rp200.000 per bulannya. Nah, karena ini dicairkan per 2 bulan sekali, sehingga para penerima bansos BPNT ini akan mendapatkan bantuan senilai Rp400.000 dalam sekali pencairan. Untuk penyaluran bantuan BPNT ini dilakukan melalui 2 cara, yaitu langsung ke rekening penerimanya atau melalui kantor pos. Untuk bantuan BPNT ini diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat se-Indonesia.
Selanjutnya bantuan yang ketiga yang dicairkan pada bulan Desember 2024 dan sedang berlangsung yaitu bantuan PIP atau Program Indonesia Pintar, di mana untuk bantuan PIP ini diberikan kepada siswa-siswi yang namanya terdaftar sebagai penerima, yaitu mulai dari jenjang SD hingga SMA ataupun SMK. Di mana untuk nominal yang diberikan ini berbeda-beda setiap jenjangnya. Untuk nominal SD ini diberikan sebanyak 450.000 per tahun, kemudian untuk jenjang SMP 750.000 per tahun, dan untuk jenjang SMA atau SMK ini 1 juta per tahun. Nah, kalau dicairkan ini biasanya per semester ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman bertanya kenapa sebelumnya ini sudah pernah mendapatkan bantuan PIP, kemudian tidak mendapatkan bantuan PIP lagi, ini ada beberapa penyebabnya teman-teman. Yang pertama, nama kalian tidak lagi diusulkan oleh pihak sekolah. Yang kedua, teman-teman ini sudah dianggap tidak layak untuk mendapatkan bantuan PIP. Dan yang ketiga, nama kalian sudah diusulkan namun ditolak untuk menerima bantuan PIP. Jadi itu beberapa penyebab teman-teman ya, kenapa sebelumnya mendapatkan bantuan PIP, kemudian di tahun berikutnya itu tidak mendapatkan lagi. Kemudian bantuan keempat yang dicairkan pada bulan Desember 2024 yaitu bantuan BLT Dana Desa, di mana untuk syarat mendapatkan bantuan BLT Dana Desa yaitu tidak mendapatkan bantuan PKH ataupun BPNT dan namanya terdaftar sebagai penerima pencairan tahap akhir. Nah, di sini pastinya nama kalian juga harus terdaftar di DTKS ya teman-teman. Nah, untuk cara terdaftar di DTKS, kalian bisa melakukan pendaftaran secara online atau mengusulkan diri ke pemerintah masing-masing. Nah, nanti akan aku jelaskan juga di akhir video ini untuk cara mendaftarnya. Nah, di sini untuk bantuan BLT Dana Desa ini merupakan bantuan yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak menerima bansos yang sudah aku informasikan tadi. Kemudian untuk nominalnya ini diberikan yaitu sebesar Rp300.000, di mana ini bersumber dari dana desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa. Oleh karena itu, untuk waktu dan mekanisme penyaluran BLT Dana Desa 2024 ini menyesuaikan pihak desa. Ada yang per 2 bulan sekali dan ada yang 3 bulan sekali. Selanjutnya, bantuan kelima yang dicairkan pada bulan Desember 2024 yaitu bantuan YAPI atau bantuan yatim piatu. Nah, untuk bantuan ini diberikan dengan nominal sebesar Rp200.000 per bulan dan dirapel 2 bulan yaitu November-Desember, jadi sekali pencairan yaitu sebesar Rp400.000. Perlu kalian ingat untuk penerima bantuan YAPI ini, jika usianya sudah di atas 17 tahun itu tidak mendapatkan bantuan YAPI lagi. Kemudian untuk bantuan terakhir yaitu bantuan ke-6 yang dicairkan pada bulan Desember 2024 yaitu bantuan beras CBP 10 kilo. Nah, masyarakat akan mendapatkan bantuan beras 10 kilo ini pada bulan Desember 2024. Nah, di mana untuk bantuan ini merupakan bantuan cadangan pangan dari pemerintah. Untuk penyalurannya ini dilakukan 2 bulan sekali. Program bansos beras 10 kilo ini menyasar kepada 22 juta keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia. Yang menjadi penerima bantuan beras 10 kilo ini adalah teman-teman yang penerima bansos PKH ataupun BPNT dan pastinya namanya terdaftar di dalam DTKS. Selanjutnya, jika teman-teman bertanya bagaimana cara mendaftar bantuan-bantuan dari pemerintah ini agar kalian tuh bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut di tahun yang akan datang, karena informasinya di tahun 2025 ini masih banyak beberapa bantuan pemerintah yang tetap dilanjutkan. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pendaftaran secara online agar nama kalian itu masuk ke dalam DTKS. Dan kalau nama teman-teman ini sudah ada di DTKS, maka kalian bisa diajukan sebagai beberapa penerima bantuan ya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman di sini cara mendaftarnya itu bisa melalui 2 cara. Yang pertama yaitu kalian melakukan pendaftaran secara online. Yang kedua yaitu mengajukan diri melalui perangkat desa masing-masing. Nah, untuk cara mendaftar secara online, kalian bisa tonton tutorialnya di video aku yang ini. Linknya sudah aku taruh di kolom deskripsi video ini agar lebih detail dan lebih jelas cara mendaftarnya.
Oke, jadi itu teman-teman beberapa bantuan pemerintah yang akan dicairkan pada bulan Desember 2024. Semoga teman-teman menjadi salah satu yang menerima bantuan-bantuan tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.